terima kasih Bu Vivi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengurus daerah IAI, perwakilan dari Pfizer sebagai sponsor, dan para peserta sekalian, juga narasumber yang kedua Bu Asri. Izinkanlah kami berbagi, ya, share lah. Kalau di kuliah baik S1 S2 ini 1 semester ini, nah, tapi ini diminta untuk 45 menit ya, sehingga biasanya saya langsung ada pertanyaan gitu ya. Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini ya. Nih, kami akan menyampaikan ada 5 hal. Yang pertama pendahuluan, tadi sedikit mengulas mengenai antibiotik, kemudian upaya penggunaan antibiotik yang bijak, kemudian penggunaan antibiotik berbasis evidence-based medicine, peran apoteker, dan penutup. Ya, saya sukanya langsung penutup ya, dan rampung gitu ya. Baik, tadi sudah sampaikan oleh moderator Bu Vivi terkait dengan penemuan penisilin tadi, sehingga inilah sebagai gambaran penemuan ya sebelum tahun 30 penisilin ya, tahun 28, kemudian sulfonamid dan seterusnya, sampai tadi Pak Budi menyampaikan linezolid gitu ya, yang diintroduce tahun 2000 ini ya. Ini adalah contoh perkembangan bagaimana bahwa antibiotik ini ya cukup lama ya penemuannya ya, sampai kemudian tahun 2002 ini ditemukan, 2000 ya terakhir ditemukan. Nah, ini sebagai contoh Bapak sekalian, ini penisilin generasi pertama, penisilin G, amoksisilin, tikarsilin, piperacillin, cephalosporin apalagi ini ya. Ada generasi yang pertama ya cephalotin, cefuroxime ya, yang generasi kedua ceftazidime tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang dari Pfizer tadi. Di Pfizer menemukan ataupun membuat produk ceftazidime ya dengan kombinasi beta lactamase inhibitor, kemudian CVP ini ya, bahkan sekarang ini sudah muncul generasi kelima ya, ceftaroline ini ya, yang khusus untuk kasus-kasus resistensi MRSA gitu ya. Itu nah. Jadi memang ini cukup luar biasa sekali, dan kita juga harus hati-hati jangan sampai nanti dari generasi-generasi nanti kita akan semakin banyak yang resisten. Nah, dan kalau kita lihat petanya di sini, ternyata apa? Ternyata antar generasi ini semakin lama semakin bagus ya. Sebagai contoh cephalosporin. Cephalosporin itu generasi pertama itu lebih cenderung ke gram positif. Makanya ketika infeksi kasus bedah itu ya, bedah terutama yang bedah tidak sampai dalam, itu biasanya menggunakan adalah generasi pertama cefazolin ya, karena memang itu adalah mengcover gram positif, dan itu yang rasional seperti itu ya. Cefazolin banyak digunakan pada kasus profilaksis bedah. Kemudian cefuroxime generasi kedua mulai bergeser ke gram negatif. Ceftazidime apalagi ini adalah gram negatif. Nah, ceftazidime ini mempunyai kelebihan di antara yang lainnya, terutama apa? Dia melawan bakteri yang cukup berbahaya yang biasanya menyebabkan infeksi berat, yaitu Pseudomonas aeruginosa. Nah, oleh ceftazidime ini merupakan generasi ketiga yang terbaik untuk mengcover Pseudomonas aeruginosa. Kemudian CVP ini juga mulai gram negatif tadi, Pseudomonas plus dia bakteri anaerob. Kemudian selanjutnya yang generasi kelima nanti lagi ada ceftaroline, itu terutama terkait dengan MRSA tadi ya, sebagainya. Quinolone juga gitu ya, dari Alzheimer-Dixa dulu ya, untuk ISK ya, ciprofloxacin, ada levo, ada moxi dan sebagainya. Nah, ini merupakan perkembangan terbaru, sehingga kita sebagai apoteker paling nggak tahu ya petanya, spektrumnya masing-masing seperti ini. Oke. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang tadi ya, sedikit mengulas sebentar saja ya. Saya review sebentar ini. Nah,
produk baru Pfizer tadi yang sampaikan yaitu Zavicefta itu adalah gabungan dari ceftazidime dan avibactam. Kita tahu bahwa saat ini itu ada beta laktamase inhibitor. Di bagian bawah ini ada asam clavulanat, sering kita ketemukan dengan amoxicillin ya, makanya coamoxiclav, kemudian tazobactam itu seringkali dengan piperacillin ya, kemudian sulbactam itu dengan ampicillin itu ya. Itu merupakan apa? Merupakan beta laktamase inhibitor. Spesial apa? Dia dalam rangka apa? Ketika kejadian resistensi itu cukup tinggi, itu bisa dikombinasikan ya, amoxicillin, asam clavulanat, karena memang semuanya ini asam clavulanat, tazobactam, sulbactam ini merupakan apa? Beta laktamase inhibitor. Dia menghambat apa? Enzim beta laktamase yang dilepaskan oleh bakteri-bakteri yang bisa menyebabkan resistensi. Nah, ternyata ini dari Pfizer ini mencoba apa? Menambah lagi perbendaharaan beta laktamase inhibitor, yaitu namanya avibactam. Ini strukturnya ya, avibactam ini ya. Nah, kemudian tadi saya sampaikan ceftazidime inilah generasi ketiga. Dia lebih cenderung ke gram negatif. Dan tadi saya katakan bahwa ceftazidime itu yang paling bagus melawan P. aeruginosa tadi. Ingat bahwa P. aeruginosa itu apa? Menimbulkan kematian yang cukup tinggi. Beberapa kasus infeksi berat, sepsis ya, pielonefritis ya, kemudian apa? Pneumonia, pneumonia yang berat-berat itu apa? Harus dicurigai ketika ada terkandung atau dicurigai bakteri namanya Pseudomonas aeruginosa. Makanya ketika ini dikombinasi dengan avibactam itu saya rasa itu juga cukup bagus karena apa? Tadi untuk mengcover gram negatif ya, untuk mengcover gram Pseudomonas aeruginosa itu sudah cukup bagus, plus avibactam yang tugasnya apa? Ketika ada kejadian resistensi oleh beta laktamase enzim yang dilepaskan oleh bakteri, maka dia akan dicegah sebagai bodyguard-nya yaitu avibactam. Dia akan mencegah terjadinya perusakan dari cincin beta laktam. Nah, ini makanya saya ketika tadi disodorkan bahwa indikasi terapi untuk Zavicefta ini untuk complicated intraabdominal infection, kemudian ISK ya, termasuk pielonefritis ya, ISK bagian atas, kemudian pneumonia dan sebagainya, ya saya sepakat karena memang tadi bahwa hakikatnya yang namanya ceftazidime itu sangat efektif melawan penyakit-penyakit yang berat, apalagi ditambah dengan kombinasi beta laktamase inhibitor. Saya rasa produk ini cukup menjadi alternatif ya terkait dengan kasus-kasus resistensi dan infeksi berat. Baik, nah kalau tadi kita perhatikan ceftazidime misalnya ini yang harus yang dikuasai oleh seorang apoteker ketika memilih, ketika kita merekomendasikan antibiotik, kita harus lihat spektrumnya. Kalau kita lihat ini kan perbandingan cephalosporin. Tadi saya katakan ceftazidime, ya ini tabelnya ini ya. PA tadi adalah Pseudomonas aeruginosa. Ini levelnya adalah yang paling bagus ya, tiga bintangnya ya, plusnya itu 3 sehingga dia excellent ya melawan Pseudomonas aeruginosa. Dia juga melawan banyak ini beberapa bakteri termasuk E. coli ya. Kemudian Streptococcus pneumoniae ya itu juga ada, sehingga tadi bisa digunakan untuk beberapa kasus-kasus E. coli, berarti apa dia untuk ESA bisa. Kemudian Streptococcus pneumoniae berarti dia digunakan untuk pneumonia juga bisa dan sebagainya. Ya. HI, hemophilus influenza itu juga bisa, itu juga termasuk penyebab merupakan penyebab infeksi pernafasan. Jadi itu yang harus kita kuasai. Ya. Berapa? Ini perkembangannya semakin banyak generasinya, semakin gram negatif, semakin stabil terhadap beta laktamase dan berkurang gram negatifnya. Itu adalah kita mengenal cephalosporin generasi dari generasi ke generasi. Bapak Ibu sekalian, bicara masalah antimikroba ini kalau saya cerita ini bisa 2 jam ini ya terkait dengan gambar ini saja. Tetapi prinsipnya apa? Terkait dengan antimikroba ini merupakan banyak hal yang perlu kita cermati. Yang pertama ini dia dia aktifnya digunakan untuk apa? Yang kedua spektrumnya. Apakah dia
termasuk spektrum sempit atau spektrum luas. Kemudian apa sifatnya bakteriostatik atau bakterisid. Nah, ini kan tentu saja dulu Bapak Ibu juga sudah hafal di luar kepala nggih sampai ngelotok nggih. Mudah-mudahan nggak hilang ya itu semuanya nggih. Nah, ini kemudian di sini termasuk hal-hal yang tadi disampaikan oleh baik moderator maupun pada saat sambutan. Ini hal-hal yang perlu kita waspadai terkait dengan resistensi, terkait dengan nanti toksisitasnya dan sebagainya. Sehingga memang kemudian intinya seorang apoteker tadi harus mempertimbangkan banyak hal ketika ingin memilihkan ketika kita mereview antibiotik yang diberikan pada pasien. Nah, ini termasuk mekanisme kerjanya, ini klasifikasinya. Ada yang menghambat sel dinding sel, langsung ke DNA-nya, dan seterusnya. Ini saya rasa sudah kita bicarakan panjang lebar waktu kuliah ya, baik S1 maupun profesi. Nah, ini rangkumannya ini Bapak sekalian, sebagai contoh bahwa kita mengenal di sini adalah antibiotik yang sifatnya spektrum luas. Artinya luas itu dia bisa mengcover gram negatif mungkin positif ya, untuk aerob, anaerob dan sebagainya. Nah, ini berarti masuk kelompok yang ini spektrum luas. Ya, di sini ya, chlorphenicol, cephalosporin, fluoroquinolone cipro, levo ya, tetracycline dan sebagainya termasuk spektrum luas. Sedangkan yang spektrum yang lebih sempit lagi, misalnya penisilin, tadi saya katakan penisilin G ya, penisilin V itu adalah spektrum sempit ya, memang cenderung untuk gram positif tadi ya, beberapa itu ya. Kemudian kalau kita bicara bakteriostatik dan bakterisid, ini bakteriostatik berarti dia menghambat saja. Menghambat, selanjutnya nanti mekanisme tubuh yang akan melawannya. Chloramphenicol, erythromycin ya, cotrimoxazole, tetracycline termasuk yang bakteriostatik. Kemudian yang lainnya sebagian besar golongan antibiotik itu sifatnya adalah bakterisid, dia membunuh bakteri. Nah, ini mekanisme kerja sudah kita bahas tadi ya, terkait dengan menyerang sel dinding sel, kemudian DNA atau ribosomnya. Nah, ini ilustrasi dari mekanisme resistensi. Bagaimana suatu bakteri itu bisa bisa terjadi resistensi. Di sini kalau kita lihat, mungkin kita berbesar di sini yang kita lihat ya, ini banyak nggih. Bisa dari ini tadi. Ketika tadi ceftazidin plus avibactam tadi nggih, berarti mekanisme di sini. Mekanismenya adalah di ini, antibiotik inaktivasi. Jadi bakteri mengeluarkan enzim beta laktamase yang akan merusak cincin beta laktam. Nah, ini tadi mekanismenya resistensi seperti tadi. Yang lainnya banyak, bisa aminoglikosida mengenai menyebabkan eflak ya, pompa. Jadi ketika bakteri masuk ke dalam sel itu kemudian dipompa oleh mekanisme pompa tadi ya, itu beberapa juga bisa. Itu yang disebut resistensi. Bisa terjadi perubahan target tadi. Ya, jadi dirubah sehingga nggak bisa nempel itu nanti siapa nama antibiotiknya ke target tadi, karena sudah dirubah bentuknya ambien lonjong kok tadi kotak, itu ya nggak bisa masuk dia. Nah, dan sebagainya. Itu adalah beberapa mekanisme resistensi yang kita kenal ya, sehingga memang ini kemudian harus kita waspadai. Bagaimana dampak penggunaan antibiotik yang rasional? Ada 3 hal, dampak resistensi, dampak ekonomis, dampak sosial. Dampak resistensi sudah kita bahas, dampak ekonomis misalnya ini tingginya biaya obat. Ini sebagai contoh penelitian bahwa pada kasus penggunaan antibiotik pada diare akut dan ispa non pneumonia. Diare akut ya, diare akut tentu saja itu adalah biasanya karena virus kan ya, bukan karena bakteri dan sifatnya akut kan ya. Termasuk ispa non pneumonia itu kebanyakan karena virus ya. Makanya baru 2 hari 3 hari langsung antibiotik itu yang salah itu ya. Kita harus lihat dulu, kemudian termasuk diare spesifik atau bukan gitu. Nah, kemudian juga ispa juga sama. Ini baru 2 hari kemudian hidungnya meler masih berwarna putih, belum itu virus itu ya, dan kemudian bukan bakteri, sehingga tidak perlu penggunaan antibiotik terkait dengan kasus-kasus seperti itu. Dampak sosialnya ini?
menurunnya kepercayaan masyarakat, termasuk apa? Banyak masyarakat kita itu melaksanakan swamedikasi. Jadi infeksi ini, saya infeksi kemudian beli di apotek. Alhamdulillah di Jogja, ya, Jogja kita punya komitmen bersama bahwa antibiotik tidak bisa dilayani kecuali dengan resep dokter. Itu adalah komitmen bersama kita semuanya dan alhamdulillah ini masih berjalan dengan baik sehingga dengan secara nggak langsung kita apa? Kita juga mencegah timbulnya resistensi secara global. Gitu, ya. Nah, terkait dengan dampak resistensi ini juga banyak sekali sekarang ini. Tadi saya katakan ada MRSA, sehingga harus apa? Harus ditemukan sebuah antibiotik cefalosporin generasi kelima, ceftaroline, yang nantinya apa? Bermanfaat untuk ini mengcover yang namanya MRSA ini. Ya, kemudian ada vancomycin, ya, ada klebsiella dan sebagainya. Bahkan sekarang apa? Muncul yang terkait dengan TB yaitu MDR, multi drug resistant tuberculosis, ya, MDR. Nah, ini apa? Menjadi problem, masalah utama di Indonesia. Angka TB-nya tinggi, ranking 2 ya, setelah India kemudian bersama dengan Cina, kita ranking 2 TB-nya. Belum kemudian kasus TB HIV juga cukup banyak karena biasanya kalau TB itu teman dekatnya dengan HIV. Belum yang ini kasus TB MDR. Nah, Indonesia di tengah-tengah ini bersama yang lain ini. Jadi kita PR-nya untuk TB itu banyak. Angkanya sendiri banyak, TB HIV juga problem karena nanti ini sangat rigid, penanganannya juga termasuk TB MDR. Nah, ini dampak resistensi. Kira-kira seperti apa? Nah, ini Bapak sekalian tadi saya katakan, ini contoh mekanisme resistensi antibiotik yang lebih jelas tadi, ini contoh-contoh obatnya, contoh-contoh mekanisme kerjanya, kemudian contoh-contoh obatnya yang kemudian mekanisme seperti ini. Ini apa? Ilustrasi tadi, Ini misalnya tadi apa? Ini adalah ini berarti mengeluarkan enzim beta laktamase tadi. Ya, makanya ini kemudian dihancurkan. Ini tadi modifikasi target, harusnya ini kan bunder ini lincip ya, iso mlebu gitu ya. Kemudian ini ditolak ini. Baru mau masuk ditolak, uptake. Ini reflux. Begitu dia masuk langsung disedot. Ini namanya ini dipompa tadi keluar. Nah, seperti itu. Banyak sekali mekanisme resistensi, tapi paling enggak seperti itu gambarannya. Sebenarnya saya punya videonya, tapi biasanya kalau videonya susah untuk di apa putar. Bapak Ibu bisa nanti bisa download sendiri di video terkait ini semuanya. Nah, tadi saya melanjutkan bagaimana dengan TB MDR. Nah, ini jadi problem. Kita mengenal yang namanya resistensi, itu ada yang namanya MDR, multi drug resistant. Berarti apa? Resisten terhadap 2 obat utama TBC. Itu MDR. Yaitu apa? INH dan rifampicin. 2 ini yang kita gunakan baik fase intensif maupun fase lanjutan. Dan ini sudah resisten. Nah, problem itu ya. Ditambah lagi yang lebih parah namanya XDR. Extensively drug resistant, yaitu apa? Sudah MDR, yaitu rifampicin, INH resistant, plus tambah 2 lagi, yaitu apa? Fluoroquinolone, ya, Cipro, Levo, ya, plus 1 dari 3 obat, yaitu amikacin, kanamicin, capreomycin. Ini namanya kemudian XDR. Kalau MDR tadi apa? Cuma 2, yaitu INH, rifampicin. Kalau XDR 4. Ditambah lagi tadi apa? INH, rifampicin, fluoroquinolone, plus 1 obat suntik. Jadi 4 ini XDR. Dan ini apa? Kita lihat ini. Pengobatannya tiap hari. Padahal kalau fase lanjutan kan selang-seling ya, ini tiap hari. Dan bahkan mencapai 2 tahun. Bayangkan, 2 tahun tiap hari. Itulah pengobatan MDR. Tentu saja ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa susah ya untuk kita monitoring. Oke? Baik, nah akhirnya apa? Inilah dampak resistensi, sehingga apa? Kemudian kita harapannya apa? Ayolah kita gunakan antibiotik secara rasional dan bijak, ya, supaya apa? Jangan sampai banyak sekali nanti kasus-kasus yang terjadi pada resisten, gitu. Nah ini diantaranya ini bagaimana strateginya untuk menghadang resistensi, misalnya apa? Penggunaan obat atau antibiotik yang tepat. Dosisnya, obatnya, spektrumnya, dan sebagainya. Termasuk mungkin nanti Bu Asri
pembatasan dalam formularium, adanya kebijakan tentang antibiotik, penggunaan kombinasi yang tepat. Kapan kombinasi itu? Kombinasi itu apa? Ada 4 kondisi kan ya. Kombinasi itu yang satu apa? Infeksi campuran. Yang kedua infeksi berat, mencegah resistensi, mendapatkan efek sinergis. Ada 4 kombinasi saja itu yang diizinkan. Yang 4 kondisi di mana apa? Itu kita diizinkan menggunakan kombinasi antibiotik ya. Infeksi berat, infeksi campuran, mencegah resistensi, mendapatkan efek sinergi, itu loh, yang lainnya tidak boleh ya. Itu kita kaji bersama. Nah, oke, pendahuluannya sudah. Sekarang bagaimana melaksanakan atau upaya penggunaan antibiotik secara bijak. Nah, di Indonesia alhamdulillah sudah banyak pedoman standar yang berbasis bukti atau EBM. Adanya DOEN, adanya Fluarium, adanya bahkan ada pedoman umum penggunaan antibiotik ya, adanya pedoman penggunaan dasar di Puskesmas, pedoman pelayanan farmasi untuk terapi antibiotik. Alhamdulillah ini semua ada. Ya, pedoman-pedoman sehingga apa? Kita ya tadi menjalankan secara bijak tadi. Ya, dengan melaksanakan apa? Yang merah ini pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien. Nah, sudah ada pedomannya, tinggal kita melaksanakannya. Nah, ini beberapa usaha-usaha yang sudah dilaksanakan, misalnya apa? Advokasi di perguruan tinggi farmasi dan kedokteran. Ini masuk menjadi kurikulum. Oke, saya sendiri di Farmasi UGM juga diminta untuk mengampu terkait dengan antibiotik di sini. Dan ini kita tekankan. Yang kedua apa? Pengendalian akses masyarakat. Alhamdulillah ya di tempat kita itu di apotek-apotek tidak bisa ya kita harus dengan resep dokter. Mungkin di beberapa rumah sakit ada kebijakan juga. Kapan digunakan ini puskesmas apalagi, nggih? Kapan digunakan antibiotik? Oh, jika kalau terjadi infeksi ini 3 hari demam, kemudian ingusnya berwarna hijau dan sebagainya, ada panduannya semuanya. Kemudian mengembangkan Central of Excellence penggunaan obat yang rasional atau POR. Kerjasama program lintas sektoral tadi ada Kementerian Pertanian juga tadi, ya mungkin dari FKH juga ya. Nah, yang E adalah pemberdayaan masyarakat edukasi, termasuk media elektronik, sosial, mungkin termasuk ini tadi ya, ini bukan bagian dari edukasi pada masyarakat. Nah, ini kalau teorinya ini bahwa indikator penggunaan obat yang rasional atau POR itu ada 3, indikator peresepan, indikator pelayanan, dan indikator fasilitas. Dan antibiotik ini menjadi salah satu ya berapa persen antibiotik menjadi salah satu indikator penggunaan obat yang rasional. Itu Bapak Ibu saya rasa sudah familiar terkait dengan ini semua. Ini juga prinsip penggunaan antibiotik bijak itu bagaimana? Pertama, gunakan spektrum yang sempit dengan indikasi yang ketat. Ya, supaya apa ya? Kita benar-benar fokus ya. Ya, kita menembak satu burung kecil ya jangan dengan meriam gitu. Ya cukup dengan bedil kecil aja ya. Kalau meriam nanti semua mati ya, KP-KP rusak dan sebagainya. Yang kedua adalah pembatasan tadi, penggunaan obat. Gunakan lini pertama. Wong ujuk-ujuk langsung imipenem ya toh. Padahal masa dia kasih amang aja masih bisa ya. Gunakan ini yang pertama. Yang kedua apa? Adanya pedoman penggunaan antibiotik, adanya restriksi. Nah, ini nanti Bu Asri ya, bagian rumah sakit nanti yang akan membahas masalah ini semuanya. Okay? Kemudian penegakan diagnosis, kemudian pemilihan jenis antibiotik. Nah, ini nanti akan sedikit kami sampaikan bagaimana kita caranya memilih antibiotik yang sesuai untuk pasien kita. Nah, ini tadi saya katakan, inilah adalah petanya, jalannya ketika kita memutuskan sebuah antibiotik tadi. Oke. Yang pertama apa? Kita konfirmasi infeksi. Benar enggak ini infeksi karena bakteri? Dia demamnya berapa hari? Baru 2 hari kok udah sembuh ya? Bukan ya. Udah 3 hari lebih ini. Gejalanya bagaimana? Ya, apakah ada peradangan? Kemudian data lainnya bagaimana? Apakah leukosinya lebih dari 10.000? Laju undap darahnya apakah naik juga misalnya? Kemudian limfositnya itu untuk infeksi karena virus ya, mungkin neutrofilnya yang naik gitu ya, dan sebagainya. Itu menjadi hal yang menjadi. Kemudian faktor
predisposisi misalnya adanya luka bakar, luka yang menganga itu juga menjadi faktor konfirmasi infeksi. Yang kedua, identifikasi patogen tadi ya dengan tes ya kultur mungkin ya di bawah mikroskop dilihat ya dan seterusnya tadi ya supaya yakin bahwa ini sayangnya ini kan butuh waktu sehingga biasanya kita mengadakan yang namanya terapi empiris ya. Kemudian setelah oke baru terapi definitif ya gitu. Kemudian seleksi terapi awal. Nah ini nanti kita bagaimana menyeleksinya. Nah ini yang kita akan bahas. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah bagaimana kita monitoringnya. Baik, ini contohnya ini ya. Bagaimana ini? Oh, ini adalah suhunya lebih dari 38. Oh, demam berarti. Oh, leukositnya memang lebih dari 10.000. Angka itu jenisnya neutrofilnya itu juga tinggi. LED-nya alat sudah berarti juga tinggi. LED itu mengindikasikan adanya adanya inflamasi kronis gitu ya. Kemudian ronsennya mungkin pada kasus pneumonia di ronsen itu ya akan kelihatan di sini untuk konfirmasi infeksi terutama bakteri tadi. Oke. Nah, ini tadi ya, ini juga patogen tadi terkait dengan patogen, pengamatan warna sputumnya berwarna seperti apa, urinnya mungkin kelihatan ya, kemudian mikroskopinya dibahas seperti kulturnya dan sebagainya ini ya. Nah, ini Bapak sekalian, tugas kita. Kita memilihkan antibiotik yang sesuai, yang bijak tadi, yang tepat ini. Dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu faktor organisme, faktor pasien, faktor antibiotik di sini. Nah, ini semuanya. Nah, sebagai contoh ini. Contohnya ini, tadi saya katakan, kita harus memahami nih peta ini. Ini adalah SA, Staphylococcus Staph aureus ya, Staphylococcus aureus ya. Kemudian ini Staphylococcus pneumoniae, E. coli ya. Nah, kita lihat misalnya kalau kita lihat amoxicillin misalnya, mana amok atau coamoxiclav lah ini. Coamoxiclav ternyata dia tidak bisa mengcover PA, Pseudomonas aeruginosa. Nggak bisa dia. Tetapi dia bisa untuk Staphylococcus aureus, Staphylococcus pneumoniae ya. Kemudian Haemophilus influenza. Makanya coamoxiclav bagus sekali untuk infeksi saluran nafas, gitu. Karena di sini mengcover semuanya. Itulah gunanya kita ini ya, kita memilihkan. Nah ini termasuk ini anaerob dan sebagainya. Oke, jadi kita harus tahu ya, kita harus memahami tadi. Misalnya gini, nah ini kenapa cefazolin digunakan untuk profilaksis bedah? Nih kita lihat cefazolin ini. Cefazolin ini kita tahu sangat bagus sekali melawan gram positif ini, Staphylococcus. Yang notabene ini Dan yang ini ya, epidermidis ya. Ini Yang notabene ini yang ada normal di terutama di kulit ya. Yang namanya bedah itu kan kita membedah kulit ya sebagai barier. Nah, makanya kita harus concern terkait dengan bakteri-bakteri yang mungkin akan menyebabkan infeksi. Dan Staphylococcus itu menginfeksi jika ada jalan masuk. Bedah itu berarti membuka jalan masuk. Jadi kita seperti itu. Cara memilihnya begitu. Kita harus lihat peta ini mana dipakai untuk apa dan sebagainya. Makanya cefazolin itu sangat bagus untuk profilaksis bedah karena tadi ini melihat di sini semuanya. Oke. Contohnya itu ya. Nah ini juga misalnya kita harus memilihkan untuk ibu hamil ada kategori A, B, C, D, X ya. Ya. Hati-hati untuk obat-obat yang kategori B memang terbatas yaitu beta-lactam ya, cephalosporin, penisilin ya. Kemudian azithromycin, golongan makrolida ini insya Allah aman. Tetapi begitu masuk chloramphenicol, fluoroquinolone ya, gentamisin, kotri masuk C. Kalau yang D, tetracycline dan aminoglikosida, kecuali gentamisin ini. Ini penting juga ya untuk kita melihat ketika ibu hamil. Nah, ini yang kanan adalah menggambarkan antibiotik yang utama diekspresikan melalui hati dan ginjal. Yang sebelah sini yang hati, yang ginjal. Artinya Kalau pasien kita memiliki gangguan ginjal, pedomannya usahakan antibiotik yang ekspresinya lewat hati.
Satu. Jika nggak memungkinkan, berarti penyesuaian dosis di ginjalnya. Gitu, oke? Pedomannya ya. Kalau pasiennya punya gagal ginjal, ginjalnya jelek, jangan menggunakan ini. Tapi gunakan ini. Tetapi seandainya terpaksa gunakan ini, harus terkait dengan penyesuaian dosis. Nah, itu intinya itu, oke? Ini makanannya. Yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ini cefalosporin. Cefalosporin itu semuanya itu lewat jalur ginjal, kecuali cefoprazon. Nah, satu aja ini, cefoprazon. Oke. Makanya ini ya, apa namanya di sini cefoprazon masuk sini. Yang doksi, eritrochloramfenicol, metronidazol lewat hati semuanya, oke. Digunakan bisa ini. Ini terkait dengan interaksi obat, Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon maaf mungkin agak kecil ya. Tetapi paling enggak kita aware ya, kita care terhadap interaksi obat. Sebagai contoh yang paling mudah lah. Ini apa namanya yang ini golongan cipro nih, ciprofloxacin lah, golongan fluoroquinolon. Hati-hati dengan fluoroquinolon karena beberapa apa namanya penggunaan obat dengan apa namanya yang punya logam ya. Apa namanya ion logam ya seperti antasida, seperti ferrosulfat dan sebagainya itu berinteraksi obat setelah fase absorpsi sehingga sisi ciprofloxacin nggak bisa sempurna diabsorpsi mengakibatkan apa kadarnya menjadi rendah sehingga nggak berefek ketika digunakan untuk mengobati infeksi. Itu sebagai contoh lah, kita harus aware lah ini semuanya, okay? Kemudian yang terakhir ini adalah bagaimana monitoring respon terapi. Kita cek kenapa kalau berhasil berarti ini harus membaik semuanya. Kemudian adalah kalau gagal ini mungkin diagnosisnya salah, antibiotiknya benar tapi dosisnya mungkin salah, rutenya salah. Antibiotik nggak bisa mencapai infeksi. Misalnya apa? Meningitis. Di meningitis dikasihkan cephalosporin generasi 1 atau 2 yang nggak bisa. Meningitis, meningitis itu harus apa? Dimungkinkan harus bisa menembus sawar otak. Gitu? Berarti generasi 3 dan 4 yang bisa menembus sawar otak. Cephalosporinnya, ya, contohnya seperti itu. Okay? Adanya barier, ya, adanya nanah, ya, harus di adanya infeksi sekunder dan ketidakpatuhan pasien. Baik, ini ya, ini secara umum penggunaan secara bijak, memahamkan tenaga kesehatan, ada vaskes yang menunjang, sistem penanganannya, teamwork, ya, pengendali adanya kebijakan dan sebagainya. Ini saya keep, ya, nah mungkin Bu Asih akan lebih banyak. Nah. Baik, karena waktunya saya cepatkan saja. Ini penggunaan antibiotik berbasis EBM, ya. Masih ada 2 ini ya, EBM. Nah, ini Bapak sekalian. Apa EBM? Ya, evidence based medicine atau pengobatan berbasis bukti. Ini dari David Sackett ya. Susuk 100 ya berarti ya, Sackett ya. Tahun 96 mengatakan apa ini? Penggunaan bukti terbaik saat ini. Yang bijaksana, tegas, penuh pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelayanan secara individu. Artinya apa Bapak sekalian? Bahwa kita apa? Kita di sini apa namanya? Melihat bahwa ketika kita menggunakan suatu antibiotik, kita harus ada guideline-nya, ada pedomannya. Di sini pedomannya banyak sekali. Ada top. Ya ini yang top ini ya. Ini cukup bagus juga. Ada British Columbia Ministry Health, ya, ada PICNET, ada CDC, ya mungkin Bapak Ibu juga apa namanya sudah sering. Nah ini yang sering saya pakai yaitu IDSA, Infectious Disease Society of America. Jadi ini IDSA. Nah biasanya di dalam guideline pedoman ini nanti akan ini kita harus apa? Kita harus memahami piramida EBM. Yang paling bagus digunakan tentu saja yang paling puncak, yaitu meta-analisis. Berikutnya, systematic review. Oh, berikutnya, ya ini yang masih banyak, yang masih bagus nih, adalah RCT, Randomized Control Trial. Ya, ini paling tidak apa? Ini yang digunakan sebagai basis EBM. Yang lainnya adalah studi-studi yang biasanya adalah studi pendahuluan, ya belum pakai. Ada dengan dulu skripsi ya dengan binatang ya masuk sini nih ya. Ada case study, case report mungkin belum banyak kasus ya. Ada case control study, core study ya. Tapi paling enggak ini ya kita menggunakan ini semuanya.
Baik, sebagai contoh ini, nanti Bapak Ibu bisa latihan di rumah, latihan di rumah ya, misalnya dengan menggunakan IDSA. Di sini Bapak Ibu nanti tinggal diklik idsociety.org, kemudian Bapak Ibu diklik ini clinical practice di sini. Maka apa? Di sini di clinical practice maka akan keluar ini Bu. Ini saya minta untuk diurutkan berdasarkan abjad alfabetik ini ya. Nih ada AMR tadi, ada antimikrobial. Ya ini yang saya klik ini. Ini saya klik, saya download, ini keluar ini. Di sini. Di sini ada pedoman di sini. Dan nanti Bapak Ibu nanti ada petunjuknya, petunjuk ya, petunjuknya ini ya di sini. Yaitu apa? Ada strength of recommendation yaitu A, B, C. A berarti apa? Dia good evidence, paling bagus. Moderate, kemudian poor. Ya. Jadi yang bagus adalah A. Kemudian nanti ada quality, ya, quality of evidence. Yang paling bagus adalah nomor 1, yaitu ini evidence from more than, lebih dari 1, ya, RCT tadi, randomized control trial tadi. Kalau levelnya 2, ini ya tapi belum tanpa randomisasi. Yang ketiga yang lebih lemah lagi. Prinsipnya begitu Bapak sekalian. Jadi nanti apa? Di pedoman nanti ada EBM-nya di sini, ada petunjuknya. Baik, contohnya sekarang kita lihat. Nah, kita download mengenai pneumonia. Nah, pneumonia ini ya, ini saya downloadkan ini pneumonia banyak sekali. Apa namanya? Yang tahun 2007 ini ya, Practice Guideline Management of Community Acquired Pneumonia in Adult ya. Kemudian di sini juga mana semuanya. Oke. Nanti Bapak Ibu juga bisa ini bisa cek ya di apa website ini ya. Sendiri. Ini ada banyak pedoman juga di Indonesia juga ada nggih. Kemudian dari WHO juga ada di sini. Nah, paling baru ini 2019 ya, terkait dengan pembaruan ini semua. Kalau kita lihat, misalnya gini. Nah ini misalnya. Apa rekomendasi dari apa namanya untuk pneumonia, antibiotiknya apa? Kalau kita perhatikan di sini, misalnya ini. Untuk jika nanti memang pneumonia adalah apa? Untuk outpatient, pasien rawat jalan, artinya nggak perlu dirawat. Maka ini ada evidence base-nya. Previously, jadi sebelumnya dia sehat. And no use of antimicrobial within the previous 3 months. Jadi dia kondisinya sebelumnya sehat dan dalam 3 bulan tidak menggunakan antibiotik. Maka disarankan apa? Golongan makrolida. Itu level 1 tadi. Yang paling bagus tadi. Oke? Atau doxycycline. Tapi levelnya 3. Oke, jadi ketika ada pasien pneumonia yang sebelumnya sehat, ya belum ada antibiotik, maka bisa digunakan golongan makrolida. Oke, tetapi nomor 2, jika ada comorbidity, macam-macam ya, ini banyak kondisinya, atau dia menggunakan antibiotik dalam 3 bulan sebelumnya, maka ini alternatifnya adalah respiratory fluoroquinolone, yaitu moxifloxacin, kemi atau levofloxacin, ya, strong recommendation atau levelnya level 1. Itu pilihan pertama. Atau kombinasi antara beta lactam dengan makrolida, ini juga masih level 1. Oke, jadi gitu, oke. Jadi ini ada level-levelnya. Bagaimana dengan pasien-pasien ini kan yang tadi yang rawat jalan gitu ya. Yang rawat inap, bagaimana rawat inap? Ini ada semua rawat inap. Oh, pasien non ICU menggunakan apa? Fluoroquinolone juga level 1 atau beta lactam kombinasi dengan makrolida. Bagaimana dengan di ICU? Pasien di ICU ini bisa beta lactam ya. Beta lactam itu apa? Cefotaxime, ceftriaxone ya, generasi ketiga cephalosporin atau ampicillin subaltam plus ya kombinasi antara azitromisin atau fluoroquinolone. Nah, itu apa namanya guideline-nya. Tetapi jika if Pseudomonas is consideration, artinya apa? Bahwa kita curiga kok penyakitnya kok parah gitu ya dan sebagainya, kok Pseudomonas, maka apa? Kita menggunakan anti Pseudomonas. Yaitu ini. Anti Pseudomonas apa?
piperacillin, tazobactam, cefepime, imipenem, meropenem, plus apakah cipro atau levofloxacin. Jadi kombinasi bisa itu, ya, antara yang tadi anti Pseudomonas plus cipro atau levofloxacin. Atau apa? Atau beta-lactam plus aminoglycosidika plus azithromycin dan seterusnya dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita baca guideline pedoman itu tentu saja sangat bagus sekali, tetapi nanti prakteknya memang kalau ada pedoman di rumah sakit lebih baik kemudian memang itu digunakan karena memang itu berbasis pada data yang ada secara lokal gitu ya. Tetapi paling tidak ini nggih, harusnya seperti ini. Kalau nanti pemerintah Indonesia seperti ini ya, nanti kemudian rumah sakit juga menurunkannya, insya Allah nanti akan bagus sekali ya terkait dengan apa berbasis EBM tadi. Baik, minta izin ini Bapak Ibu tolong diupdate juga bahwa kemungkinan ada perubahan-perubahan. Sebagai contoh tadi apa? Ternyata tadi kan yang saya pakai 2007. Ini ada sedikit perubahan di tahun 2019. Misalnya apa? Misalnya ini makrolida sebagai monoterapi ini kan yang tadi strong recommendation. Tetapi ini di 2019 itu adalah kondisional tergantung pada peta resistensi setempat. Oke. Intinya apa? Intinya silakan update selalu informasi yang namanya EBM tadi apa? Bukti terbaik saat ini. Besok juga saat besok ya, saat ini dan sebagainya ya, berkembang. Baik, waktunya masih banyak Bu Vivi atau berapa menit lagi Bu Vivi? Saya kalau ngomong enggak terasa nanti 2 jam. Dan ini menimbulkan komplikasi. Masih? Bu Vivi. Ya, 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Oke, 5 menit. Baik, karena 5 menit, oke, sekarang peran apoteker 5 menit, oke. Ini peran apoteker yang bisa dilaksanakan oleh Bapak-Ibu sekalian. Tadi sudah disinggung dan mungkin nanti oleh Bu Asri, terutama yang di rumah sakit ya, akan banyak dibahas oleh Bu Asri. Di sini saya downloadkan di berapa kasus yang bisa dilaksanakan. Pertama ini ya, kita bisa di R&D, kita bisa terlibat dalam penanganan infeksi. PPRA tadi ya, PPRA, ada KFT, ada KPPI, ya nanti bukan ini bahas ya. Nah ini beberapa 5 cara yang menjadi pedoman kita ini ya saya downloadkan di mana nih ya, lupa saya, CDC atau mana ya, yang itu ya. Ini ya, verifikasi alergi penisilin, ini juga penting digunakan. Kemudian avoid, ya hindari duplikasi mengcover anaerob. Reassess antibioterapi. Avoid treatment asymptomatic bacteriuria, ISK ini. ISK ya tanpa simptom-simptom, nggak boleh antibiotik ini. Use shortness effective antibiotic duration. Gunakan yang short course. Beberapa pedoman itu lebih baik short course daripada nanti kelamaan dan sebagainya. Nanti detailnya sebenarnya ada. Oke? Baik, Bapak sekalian, karena waktunya 5 menit, ya ini adalah peta bagaimana peran kita masing-masing. Yang namanya dokter itu tanggung jawabnya adalah prescribing. Kemudian basic ilmunya adalah patofisiologi. Perawat itu adalah pemberian obat, menyiapkan obat. Basicnya ini. Apoteker apa? Ini tugasnya. Bukan hanya mendoakan tugasnya ya, tetapi mengidentifikasikan, mencegah, dan mengatasi problem. Basicnya adalah farmakoterapi. Maka inilah yang menjadi tanggung jawab kita semua ketika terkait dengan terapi. Nah, ini yang bisa dilaksanakan ini ya. Oh, maaf. Mana tadi? Nih, ini alurnya. Ya, kita ketika ada pasien yang masuk ini ya harus dipastikan medical history ya. Kita laksanakan assessment lengkap termasuk rekonsiliasi, nggih. Ya, berinteraksi kita. Intinya mengumpulkan sebanyak mungkin data, informasi. Kemudian mengevaluasinya. Makanya apa? Langkah yang kedua adalah apa? Adalah melaksanakan perencanaan, develop a care plan. Gitu. Apakah ada DRP, apakah obatnya ada indikasinya? Apa obatnya efektif? Apa obatnya aman? Apakah pasiennya nanti patuh? Itu semua ditanyakan. Ya, akhirnya apa ini goal terapinya di sini?
Nah, kemudian baru diimplementasi, kemudian di follow up. Itu langkah-langkahnya yang kita laksanakan. Nah, ini saya ringkas dari 3 saja biar cepat. Assessment. Bapak Ibu, assessment itu apa? Intinya 2 sini. Meyakinkan bahwa apa? Semua terapi obat harus ada indikasinya. Ya tadi, misalnya tadi, ini ISPA ringan. Lah kok pakai antibiotik? Ya nggak boleh dong. Ini diarenya akut, antibiotik itu tambah indikasi harusnya. Oke? Yang kedua efektif. Apakah pemilihan amoxicillin, ampicillin efektif jika penyebabnya adalah Pseudomonas? Nggak efektif dong, nggak bisa. Karena dia nggak punya mengcover. Itu efektif. Safety aman. Ini adalah tetracycline, padahal ibunya hamil. Nggak aman, nggak boleh. Kemudian ini erythromycin. Tapi pasiennya itu seringkali nggak patuh. Karena erythromycin kan 4 kali sehari. Maka mungkin dipilih yang apa? Azithromycin. Meskipun regani larang ya, tapi 1 kali sehari kan ya, dan sebagainya. Itu assessment. Oke. Kemudian identifikasi masalah, DB, kemudian ini care plan, memecahkan masalah, menetapkan tujuan, mencegah masalah. Itu care plan kita. Yang terakhir ini mengevaluasi, MONEF. MONEF itu ada 5. Ya, Bapak Ibu, 5 MONEF itu. Pertama, outcome-nya bagaimana? Ya, outcome-nya bagaimana? Yang kedua, efektivitasnya bagaimana? Apakah mulai turun demamnya? Itu efektivitasnya. Kemudian keamanannya, efek sampingnya bagaimana? Efek sampingnya bagaimana? Apa malam efek samping? Yang keempat adalah apa? Keempat adalah kepatuhannya. Apakah dia patuh? Yang kelima adalah apakah ada problem baru? Ya, seperti kasus apa pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Itu 5 hal ditanyakan. Okay? Saya ulangi, outcome-nya, kemudian efikasinya, keamanannya, kepatuhannya, dan apakah ada problem baru. Itu yang kita laksanakan monitoring tadi. Oke? Kemudian, nah ini contoh-contoh beberapa informasi Bapak Ibu. Saya sudah hafal di luar kepala, konseling. Nah ini contohnya di beberapa nih. Cara minum obat, misalnya apa? Ampicillin, Kotri, OAT. Sebaiknya kapan? Perut kosong. Kalau dengan makanan, erythromycin, Cipro, Doxy, Metro, Cefixim, itu lebih baik dengan makanan. Jangka waktu dihabiskan ya, kecuali ada ADR. Nah, makanan minuman yang dihindari ini beberapa nggih. Cara penyimpanan, lemari es nggih. Suhu 2-8 derajat, apalagi ampicillin. Ampicillin dry syrup, erythromycin dry syrup itu nggak stabil ampicillin tersebut. Kalau sudah digunakan langsung di suhu 2-8. Tetapi jangan di kulkas, freezer. Nanti jadi es ampicillin ya. Ngolah-ngolah ya. Kemudian efek samping ini. Efek samping juga ini penisilin, cephalosporin itu diare, Cefixim banyak nggih. Cefixim kasus banyak ya diare, Cefixim. Makrolida 2, gangguan gastro, mual-mual dan hipotoksik. Kotri juga. Quinolone kadang-kala sakit kepala, kadang-kala quinolone Cipro itu ya. Mual nggak enak, nggak nyaman ya, itu ya, mual-mual ya beberapa. Imipenem dan sebagainya kadang-kala itu seizure, kejang dan sebagainya. Banyak hal nggih. Metronidazol, pusing, sakit kepala mungkin juga mulut yang nggak enak gitu ya. Berapa? Ini penting Bapak Ibu sekalian untuk kita berikan. Nah, terakhir monitoring, ya. Kita bisa tadi contohnya ini ya, efek terapinya, bagaimana peradangannya, hitung jenisnya bagaimana, LED-nya bagaimana, leukositnya, ADR-nya bagaimana, ini kita cek semua berdasarkan pada bukti yang ada. Kepatuhannya bagaimana, apa rutin kontrol, rutin minum obat, ini bagian dari monitoring kita semuanya. Baik, karena sudah dipeliri oleh moderator, saya tutup dengan penutup bunga rosella asam rasanya. Enak diseduh di saat senja. Apoteker Jogja luar biasa, bersatu padu, mari berkarya. Pandemi COVID masih merebak, waspada batuk dan hipoksia. Pakai antibiotik haruslah bijak demi kebaikan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.